Ada satu masa dalam hidup kami, suara tawa, semangat gotong royong, dan wajah-wajah ceria menyambut langkah kami di desa Sumber Anyar. Tim KKN datang bukan hanya membawa rencana, tapi juga membawa aksi nyata untuk berbagi ilmu, menebar inspirasi, dan menciptakan perubahan. Dari aroma masakan yang menggoda, riuhnya kelas penuh keceriaan, hingga gemericik air sungai yang kembali jernih. Semua jadi bagian dari perjalanan seru kami. Yuk ikuti keseruan kegiatan KKN kali ini. Kegiatan pertama kita dimulai dari dapur sehat desa. Tim KKN mengajak ibu-ibu hebat untuk mengolah daun kelor menjadi PMT atau pemberian makanan tambahan dengan langsung praktek membuat nugget daun kelor yang lezat, bergizi, kaya nutrisi, dan untuk membantu mencegah stunting pada anak yang ada di desa Sumber Anyar. Belajar di sekolah kali ini jadi jauh lebih seru. Kami membawa media pembelajaran yang kreatif, dari poster penuh warna, alat peraga menarik, hingga permainan edukatif yang bikin anak-anak antusias. Bukan cuma belajar, tapi juga tertawa, bermain, dan mendapatkan pengalaman baru yang tak akan pernah terlupakan. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua. Lewat game interaktif, diskusi seru, dan cerita inspiratif, tim KKN mengajak anak-anak di sekolah untuk saling menghargai, saling membantu, dan membangun persahabatan tanpa perundungan. Karena kita semua teman, dan tidak ada yang saling bermusuhan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, warga dan tim KKN bergotong royong membersihkan sungai di desa Sumber Anyar. Dengan sapu, karung sampah, dan semangat kebersamaan, kami memungut sampah, membersihkan aliran air, dan membuat lingkungan sekitar sungai jadi bersih serta indah. Momen yang paling bakal Bapak rindukan? Banyak sih. Ketika kalian nanti itu pulang, pastinya akan terasa sepi kembali, sunyi. Yang awalnya rame, malam-malam rame, siang rame. Terus ada yang bikin ketawa. Terus ada yang punya ciri khas ketawa seperti adalah itu momen yang tidak akan terlupakan. Terus ya biasanya ada yang bantuin ketika kita sibuk, perangkat sibuk ada yang bantuin. Terus ada yang suka nawarin makan. Banyak lah. Pastinya kami akan merasa kesepian dan sunyi lah. Tapi ya di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, itu juga hukum alam. Jadi ya saya selaku perwakilan Pemdes pastinya akan kehilangan, tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah kita akan bertemu kembali. Hai dulur dan kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Al-Maliki. Hai, kita dari BPH. Iya, kenalin, nama aku Amel. Aku dari sekretaris loh. Aku Tika, aku sekretaris 2. Aku Nabila. Bendara. Hai, kita dari divisi PDD atau disebut Pedada kata Putri. Yes. Nama aku Sinta. Aku Avita. Aku Marisa. Halo guys, Di sini ada Tria. sini ada Barok. Di sini ada Putri. Kami dari Divisi acara. Hai, kami dari divisi humas. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahli Madani. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Solihah. Hai, kami dari divisi Perkap. Perkenalkan, nama saya Waziratul Hasanah. Perkenalkan, nama saya Dahil Hamdani. Perkenalkan, nama saya Ismi Latifah. Momen paling sederhana yang akan selalu saya rindukan adalah dijemput Cak Nuruddin jam 2 siang karena diajak lomba futsal. Kalau aku momen sederhana yang paling kurindukan di sini itu
kalau kita lagi antri mandi mau kegiatan itu antrinya panjang banget dari bangun tidur kayak siapa yang mandi di sini, siapa mandi di sini gitu tahu. Soalnya kamar mandi di sini di posko itu airnya susah. Kalau aku momen yang paling mungkin dirindukan nanti yaitu makan bareng sama teman-teman di luar kamar maksudnya. Hal yang paling aku rindukan saat KKN yaitu dipanggil-panggil temen di luar. Hal yang paling aku rindukan selama KKN itu adalah makan seadanya tapi berasa kayak makan KFC. Enak banget. Top pria masak pria. Kalau buat aku sih kemana-mana selalu bareng, diinpili semua orang, nggak pernah sendirian. Mungkin itu aja sih. Kalau aku hal yang paling aku rindukan selama KKN yaitu kebersamaan kita selama 40 hari. Mulai dari makan bareng, keluar bareng, nugas bareng, sampai mungkin mandi bareng. Kayaknya kalau dari aku hal yang paling berkesan selama KKN di Sumber Anyar kumpul sama pemuda-pemuda sini sih, karena itu mereka selalu nemenin kita waktu ada proker, nemenin kita begadang, nemenin kita main. Itu sih dari aku. Kalau dari aku mungkin di sini tuh warganya ramah banget, apalagi saling tolong menolong. Apalagi pas kita apa-apa itu sering dibantu, sering dikasih sayur, itu yang paling hebat. Dan yang berkesan itu makan bersama teman-teman. Yang paling saya rindukan selama KKN yaitu sholat berjamaah bersama teman-teman KKN. Nah, kalau hal yang paling saya rindukan itu biasanya pagi-pagi itu ada suara dok 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 dok. Nah, itu dan malamnya itu banyak banget cucian, kora-kora sampai kayak orang hajatan itu. Kalau aku hal yang paling dirindukan adalah ketawa bareng sama teman-teman, kumpul bareng. Yang paling dirindukan mungkin makan bareng sambil ketawa-ketiwi gak jelas sama teman-teman KKN sih. Kalau dari pribadi aku sih hal yang mungkin akan bakal dirindukan selama kita 40 hari di sini adalah kebersamaan yang sangat melekat. 40 hari 40 malam bersama teman-teman semua, bersama perangkat desa dan warga desa terutama. Itu saja sih. Kalau aku sih kebersamaan yang paling aku rindukan mungkin begadang bareng dengan perangkat desa, bareng dengan Karang Taruna dan juga teman-teman KKN. Kalau saya nggak KKN, saya nggak bakalan tahu berbagai macam permasalahan dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di pedesaan. Aku nggak akan tahu ada Siti, si kucing mata satu, tapi baik hati. Kalau nggak KKN di sini, aku nggak bakal ngerasain mandi bareng ikan bedes di masjid. Kalau aku nggak KKN di sini, aku nggak bakal ngerasain pegang uang banyak. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain tidur rame-rame kayak ikan pindang. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dibangunin setiap pagi-pagi buta buat makan. Dan satu lagi, belanja pagi-pagi, sumpah super dingin, aku sampai menggigil. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain hidup bareng selama 40 hari bersama 16 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal dipanggil rebel. Kalau aku nggak KKN, aku agak akan punya misi solo. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pusing mikir menu dan masak jam 5 subuh. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain nganterin surat ke rumah orang, mondar mandir sana sini. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain bagaimana rasanya dipanggil Umi sama anak-anak dan juga ada abinya, Abi Dahil. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain bersama teman-teman selama 40 hari. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain punya temen sekelompok yang sekocak dan sedrama itu.
Kalau aku sih, kalau gak KKN mungkin gak akan ngerti kalau aku ini dipanggil Abi di posko ini. Ini ada teman saya, namanya Rafli. Dan aku anaknya. Nah ada lagi, kalau aku gak KKN mungkin gak bakal ngerasain di mana masakan teman saya yang sudah jerih payahnya sudah dibuat malamnya saya buang karena tidak tahu. Kalau saya nggak akan ngerasain bersih-bersih di sungai dan saya menemukan pampers yang ada Kami datang sebagai mahasiswa, namun pulang sebagai keluarga. Kenangan yang mungkin akan sulit untuk dilupakan, tentang senyuman hangat, tangan yang terbuka, serta keramahan yang tulus dari setiap sudut desa warga Sumber Anyar. Bukan hanya bagian dari kisah pengabdian kami, tapi juga menjadi bagian dari hati kami. Berbagai masalah telah kami selesaikan, namun siapa sangka kehadiran kami sebagai pemecah masalah juga bisa mengalami masalah. Namun, banyaknya masalah yang kami terima ternyata tidak sebanding dengan banyaknya uluran tangan dari penduduk desa Sumber Anyar. Kami masih mengingat tawa anak-anak yang tulus, obrolan hangat di sore hari, serta dukungan dari warga yang membuat kami merasa di rumah sendiri. Kata-kata haru yang kalian ucapkan saat perpisahan menjadi bekal semangat yang akan kami bawa dalam perjalanan hidup kami ke depan. Setiap momen yang kita bagi telah merajut tali persaudaraan yang tak akan terputus. Terima kasih Sumber Anyar, terima kasih sudah menerima kami sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih telah mengajarkan makna dari keindahan, kesederhanaan, dan ketulusan. Desa Sumber Anyar, kaulah potret sempurna dari kehangatan sebuah keluarga. Kebaikan kalian akan kami bawa pulang. Sampai jumpa di lain waktu. Lalu Nala mengirim singkat sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya kapan ada waktu lain lagi. Tentang Nala dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya.